البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadisus sabi' ba'da sab'imi'ah, 707. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u, dengarkanlah dan taatilah. Wa in ustukmila wa in istukmila alaikum abdun habasyi, walaupun yang dipekerjakan, yang dijadikan sebagai amil pada kalian adalah hamba sahaya dari Ethiopia, dari Habasyah. Ka'anna ra'sahu zabibah, seakan-akan kepalanya itu adalah kismis. Rawahul Bukhari. Baik. Dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, isma'u maksudnya adalah dengarkan apa yang diucapkan, wa ati'u, taatilah apa yang diperintahkan. Lalu beliau membuat pertanyaan, kenapa tidak cukup dengan ati'u, dengan yaitu taatilah, kenapa masih perlu isma'u? Kata beliau menunjukkan isgha'us sama, yaitu betul-betul mencurahkan perhatian sebelum menjalankan. Dengar baik-baik, perhatikan baik-baik, jangan sampai pelaksanaannya keliru dan seterusnya. Baik, makanya bukan hanya taati tetapi dengar dulu, perhatikan, karena nanti hadis ini akan terkait dengan hadis yang lain, yaitu ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Kalau sekedar melaksanakan sementara dia tidak mendengar dan memikirkan, jangan-jangan itu maksiat, kemudian dia tahu-tahu maksiat pada Allah. Maka dengarkan dulu, perhatikan dan fikirkan. Baik, tidak seperti prinsipnya orang-orang Ikhwanul Muslimin seperti yang dinukilkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Prinsipnya Ikhwanul Muslimin adalah apa? Yaitu nafid summa fakir, laksanakan saja baru engkau memikirkan. Tak, Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan demikian. Tapi apa? Dengarkan dulu baru taati. Berarti apa? Pikirkan dulu, ini layak ditaati atau jangan-jangan perintahnya perlu diperbaiki dan seterusnya. Baik. Maf'ul bihnya yang mana? Semua pensyarah semuanya mengatakan ma'ruf, yaitu apa? Yaitu orang-orang yang berhak untuk mendapatkan perkara ini, yaitu para wulatul umur, para pemegang pemerintahan, pemegang urusan umat ini. Wa in istukmila alaikum, dengan pola mughayyarus sighah, atau beliau mengatakan mabni lil majhul. Menunjukkan apa? Ini bersifat umum, sama saja yang memberikan perintah adalah amirun am, yaitu pemerintah yang tertinggi, mungkin apa? Ya ma'ruf, kepala negara. Apakah dia dikatakan khalifah, ataukah amirul mukminin, ataukah presiden atau raja, terserah dinamai apa saja. Kenyataannya dia memang menguasai negara, atau para nuwabuhum, para wakil-wakil mereka yang ada di daerah-daerah di negeri-negeri itu. Baik, karena ini bagian dari ketaatan pada pemerintah yang tertinggi. Nah, kita diperintahkan untuk mendengar dan menaati itu. Baik. Wa in, nah ini mimbabil mubalaghah, kata Al-Munawi, sampai bahkan walaupun yang menjadi amil terhadap kalian, menjadi pemimpin kalian abdul habasyi, hamba sahaya dari Ethiopia. Disebutkan oleh Ibnu Battal, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Battal mengatakan telah dinukilkan ijma', dan memang itu ijma' di dalam kitab-kitab yang lain, ijma' bahwasanya yang berhak menjadi pemimpin itu adalah orang Quraisy. Hadisnya sahih, bahkan mutawatir, lebih dari 22 sahabat mengatakan al-a'immah min Quraisy, para imam itu dari Quraisy. Tetapi apabila kenyataannya yang memimpin hatta dia itu adalah dari Ethiopia, tetap kalian dengarkan dan kalian taati, walaupun dari, yaitu di sisi Allah dia maksiat, karena dia ini merebut kekuasaan. Apabila sampai terbentuk taghallub, yaitu merebut kekuasaan terhadap pemerintah yang berdaulat, maka walaupun ini dosa dia, tetapi tetap kita taati. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu terjadi apabila
dia memang kenyataannya punya kekuatan sehingga melakukan pemberontakan, dosanya dosa dia. Tetapi kalau memang dia sudah berkuasa, kita wajib untuk taat pada dia. Kalau belum, ya kita bantu pemerintah untuk memadamkan pemberontakan tadi. Dan itu adalah kewajiban rakyat membantu pemerintah untuk memadamkan pemberontakan komunis atau pemberontakan pihak-pihak yang lain. Pemerintah berhak untuk dibantu oleh rakyat. Tapi kalau kenyataannya pemberontaknya sudah menang, sudah berkuasa, maka kita wajib untuk taat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hikmahnya adalah untuk mencegah tertumpahnya darah kaum muslimin, dan juga untuk mencegah kekacauan. Dan juga hikmahnya adalah untuk menjaga kewibawaan kaum muslimin di mata orang-orang kafir. Yaitu apa? Terserah pemerintahnya naik siapa, yang penting negara tetap stabil, tetap tenang, tidak kacau. Karena kalau kacau nanti negara itu nilainya menjadi jatuh. Seperti yang di mana misalkan di Yaman, mata uangnya pun tak diakui. Seperti yang dikirimkan oleh sebagian masyayikh ketika sampai ke airport mengatakan ke pihak money changer itu ya, Sorofah, ini saya tukar duit dengan mata uang apa? Oh boleh nak, semuanya boleh. Dia tanya, kalau real Yamani, ittaqillah, kata dia, tak ada harga, tak ada. Disuruh bertakwa malah kita. Harganya terlalu jatuh. Itu akibat apa? Pemberontakan yang berkepanjangan. Akhirnya negara jadi tak ada nilainya. Dan dia dianggap lemah. Demikian pula mata uang Suriah dan sebagainya itu. Negara sedang kacau, tak mampu untuk menjamin uang kertas yang mereka keluarkan. Termasuk yang sangat kacau negara apa itu, Burundi atau apa itu. Dalam satu duit kertas katanya sampai kosongnya itu lebih dari 5. Gimana itu? Saking rendahnya nilainya itu. Gimana satu kertas kosongnya banyak sekali. Entah 1 juta atau 100.000 lebih. Lalu lebih dari 5, terlalu banyak. Nilainya sangat jatuh. Nah, di antara hikmahnya kata Al-Hafidz adalah yaitu untuk menjaga kemuliaan negara Islam tadi. Terserah pemimpinnya tukar dengan takdir Allah. Yang penting apa? Rakyat tetap tenang, tidak perlu membuat kekacauan dan sebagainya. Nah, ekonomi jalan terus, ekspor impor jalan terus, dan seterusnya. Kemudian disebutkan di sini, bukan disebutkan, yaitu apa? Disebutkan juga oleh Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, dinukilkan dari Al-Khattabi, yaitu kalimat Rasulullah di sini adalah min babil iftiradi, yaitu apabila tidak wajib itu ada yang namanya syarat. Ini syartiyah, bahwasanya syarat itu tidak mewajibkan dia pasti terjadi. Jadi misalkan yang terjadi adalah demikian, tetap kita ini mendengar dan taat. Kemudian Al-Khattabi mengatakan diambil dari lafaz abd. Hukum asalnya hamba sahaya haram untuk berkuasa. Dia sendiri dikuasai orang lain, bagaimana dia malah menguasai negara. Tetapi kata beliau, apabila memang kenyataannya itulah yang terjadi, entah bagaimana, tahu-tahu dia punya kekuasaan, memberontak, mungkin para hamba sahaya sudah pening, sudah bosan diperhamba, akhirnya semuanya bersatu jadi penguasa misalkan. Para bangsawannya kalah, ya sudah, kita mendengar dan taat. Atau kemungkinan kedua, kata beliau dan kata para pensyarah yang lain, yaitu bukan sebagai amirun am, bukan sebagai pemimpin umum, pemimpin tertinggi, tetapi dia yang dipilih oleh pemimpin tertinggi, jadikan sebagai wakil di mana, padahal dia masih hamba, maka ini boleh, tidak mengapa. Kita tetap mendengar dan taat. Imam Bukhari meriwayatkan ini diantaranya adalah dalam kitab Shalah tentang kepemimpinan hamba sahaya di dalam sholat, yaitu boleh dia menjadi imam di dalam sholat. Dan ini juga madhabnya Aisyah radhiyallahu anha, madhabnya Abu Dzar juga, sebagaimana telah sahih dari beliau ketika di suatu perjalanan beliau diminta untuk jadi imam, beliau tak mau, mungkin ada udzur atau apa. Lalu ada hamba sahaya yang maju ke depan, beliau mau jadi imam, beliau mau jadi makmum terhadap hamba itu, menunjukkan boleh, itu sah, tidak diwajibkan dia adalah orang merdeka, sekedar imam dalam sholat, ini tidak mengapa. Intinya adalah dijelaskan oleh Al-Munawi bahwasanya agama ini menganjurkan, menggalakkan untuk selalu mendengar dan taat kepada pemerintah demi kemaslahatan yang lebih besar.
dan memenuhi haknya mereka, yaitu untuk didengar dan ditaati. Pemerintah nanti ditanya oleh Allah sudah menjalankan kewajiban atau belum. Jangan karena pemerintah itu durhaka, lalu tahu-tahu kita membalas kedurhakaan dengan kedurhakaan, akhirnya negara jadi kacau, jadi rusak nanti. Nah, agama ini selalu menggalakkan kepada kemaslahatan yang lebih besar, walaupun terkadang kemaslahatan yang kecil-kecil jadi terkorbankan, agar kerugiannya tidak lebih besar demi keselamatan yang lebih besar lagi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Rasulullah menyebutkan abdun habasyi, yaitu dengan pola nakirah. Ya, kenapa ana berhenti di sini? Nakirah itu sebagaimana dijelaskan oleh Ali Al-Qari, ini tujuannya adalah sebagai untuk menunjukkan keumuman. Kita tahu nakirah fi siyaqi syarat, ada syarat tufidul umum. Jadi sama saja hamba yang mana dan habasyi yang dari kabilah mana, tak masalah. Kemudian sifatnya, sifat kedua, sifat pertama habasyi, sifat kedua dari abdun ka'anna ra'sahu zabibah, seakan-akan kepalanya itu, maksudnya adalah rambut kepalanya itu kismis. Dijelaskan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, yaitu rambutnya terkumpul kecil-kecil. Maklum ya, kadang kita lihat saudara-saudara kita yang di Yaman ataupun yang di mana datang ke Yaman, rambutnya seperti itu. Dan itu ujian untuk mereka, maka kita pandai-pandai bersyukur rambut kita, rambut cantik, rambut pakai shampoo apa tak tahu. Mereka yang orang-orang negro itu sebagian rambutnya susah diatur, terpaksa ditocang begini-begini, jadi tocang banyak sekali, tiap hari sibuk, kasihan mereka itu. Baik. Ada juga yang tidak ditocang, tapi memang terkumpul kecil-kecil. Kata Al-Hafidh tujuannya apa? Yaitu walaupun pemandangannya itu pemandangan yang paling buruk dan paling tidak layak untuk dipandang. Mungkin kalau dia datang untuk merisik pun mungkin orang tua, coba saya istikharah 7 kali. Sejak awal sudah kalimatnya macam itu. Tetap, tapi kalau dia penguasa tetap wajib untuk ditaati, walaupun kalau dipandang itu tidak sedap. Kata beliau yaitu la yu'tadu wa la yu'tabar, yaitu tidak terpandang. Tapi kalau kenyataannya dia berkuasa, maka taati dia. Itu takdir dari Allah Ta'ala dan cabaran untuk kita. Baik, ilahuna wallahu a'lam.